Selamat malam Sinekrip, balik lagi bareng gue Bimo dari Opini Tengah Malam yang mengisi di Sinekrip untuk ngebahas film-film based on true story, film-film yang punya misteri, film-film yang punya teori konspirasi, ataupun film-film pokoknya yang membingungkan lah kalian yang sebelum-sebelumnya udah dengerin di setiap hari Selasa malam. Tentunya hari ini gue menemani lagi di Selasa malam kalian yang akan ngebahas film menarik banget, yaitu A 12 Years Night. Dari judulnya aja udah ketahuan ya 12 tahun nih ngapain aja nih kira-kira. Ini based on true story ya. Masa mudanya Presiden Uruguay tahun 2010 sampai 2015 yang bernama Jose Mujica. Dia adalah Presiden Uruguay termiskin di dunia. Bukan karena memang tidak punya uang, tapi dia adalah salah satu presiden yang paling dermawan. Dia punya gaji nih kalau nggak salah 120 juta sekian lah ya. Dan 90%-nya dia bagiin ke rakyat yang kurang mampu. Dan dia hanya menerima 10%-nya aja. Dan gue sempat kalkulasiin kalau ke rupiah itu sekitar 10 jutaan atau belasan juta. Dia pun sampai berkebun, jual bunga untuk menghidupi dia aja gitu. Dia juga punya mobil butut ya, mobil kodok. Karena dia emang humble banget, dicintain sama warga Uruguay tentunya. Kalau kalian lihat ya, langsung searching itu dia kalau meeting tuh cuma pakai sandal, terus kemejaan sama celana biasa banget. Di film ini menceritakan sebelum dia menjadi presiden gitu. Tentunya kenapa dia bisa menjadi presiden, dan menurut gue sedikit menjelaskan juga kenapa dia menjadi salah satu presiden yang dermawan dan pro rakyat banget gitu. Bercerita tentang di era 1973 ada rezim diktator di Uruguay, jadi semua tuh dikontrol sama satu orang, dan 3 orang nih yang bernama Jose Mujica, Nato, dan Mauricio. Dia tuh punya ideologi sendiri lah gitu, nggak pengen Uruguay rezim diktator gitu. Cuma saat itu rezim diktatornya sangat berkuasa. Mereka bertiga tuh ditangkap. Mereka ditangkap dan dipenjara selama 12 tahun, bayangin. Masalahnya penjaranya itu menurut gua bukan penjara yang enak gitu ya. Tempat tidur, kamar mandi dalam gitu ya. Kayak kos-kosan itu tidak. Mereka satu penjara, satu sel tuh sendiri. Penjara itu pindah-pindah. Dan ada penjara yang dia nggak dikasih kasur, tapi ada juga yang dikasih kasur. Kasurnya pun juga cuma kotak gitu. Kalau kata sutradaranya ya, dia bener-bener menggambarkan kondisi penjara yang bener-bener kotor, penuh dengan tikus. Lu nggak dikasih pencahayaan, jadi pencahayaannya itu ditutup. Jadi bener-bener gelap, lu nggak tahu mau ngapain, lu nggak dikasih aktivitas, lu nggak dikasih toilet bener-bener di dalam situ, dan cuma di penjara aja. Dan parahnya lagi ya, di film ini tuh digambarkan lu nggak boleh ngomong satu sama lain gitu. Jadi lu bener-bener harus diem. Kita nggak pernah tahu rezim diktator itu bertahan sampai berapa lama, tapi di sini adalah quotes yang menarik yang menurut gua kuat banget adalah kata-kata dari ibunya si Jose Mujica ini. Hanya orang yang sudah kalah yang berhenti melawan katanya. Nah itu jadi satu kalimat atau quotes ya yang nguatin si Jose Mujica ini. Dia bertahan dengan situasi yang parah banget, dan dia bisa berhasil lolos selama akhirnya 12 tahun gitu. Jadi digambarkannya tuh bener-bener bagus banget ya di film. Penjaranya, terus kekejamannya gitu. Dan menurut gue ada sedikit satirnya gitu. Contoh satirnya adalah di film ini tuh salah satu tahanannya gitu, dia pengen ke toilet. Ketika dia ke toilet, dia tuh mau buang air besar gitu, tapi di tangannya itu diborgol gitu. Dia bilang, gimana gue mau buang air besar kalau gue diborgol, gue kan nggak bisa jongkok gitu kan. Petugasnya kan tinggal lepasin dan lu buang air besar gitu, tapi enggak. Petugasnya kayak, aduh gue gak punya kuasa untuk bilang atau untuk ngelepasin lu dan boleh apa enggak. Dia bilang ke atasannya juga bilang, oh ini bukan kuasa gue. Dia harus bilang lagi, sampai di kamar mandi tuh ngumpul ada jenderal dan lain sebagainya gitu. Itu satir sih menurut gue, kayak keputusan lu hanya di satu orang gitu, dan lu nggak bisa ngambil keputusan, dan itu merugikan banget. Dan by the way ini filmnya pace-nya cukup lambat, jadi buat kalian yang rada-rada kurang betah atau kurang cocok ya dengan pace lambat, mungkin sedikit terganggu ya. Tapi menurut gue ketika lu nonton film ini, ketika lu fokus gitu, ketika lu bener bisa menyelesaikan sampai akhir nih, menurut gue meaningnya kuat banget, dan lu merasakan suatu perjuangan, suatu perlawanan dari ketiga orang ini yang cinta banget sama negaranya, dan dia berhasil untuk survive sampai dia keluar dari penjara gitu. Menariknya juga di sini ada komedinya. Gue nggak tahu ya ini dia di kisah nyatanya seperti ini atau tidak gitu, tapi bener-bener digambarkannya tuh lucu kan. Mereka nggak boleh ngomong satu sama lain gitu. Mereka
bener-bener di penjara aja. Ada satu yang jago nulis, ketika tentaranya bilang kayak gue lagi deketin cewek atau apa, dia teriak dari bawah, gue jago kok nulis gitu. Akhirnya dia yang ngirimin surat cintanya gitu. Itu lucu dan itu seru. Misalnya contoh mereka karena nggak boleh berkomunikasi, mereka antar tembok, jadi mereka kayak pakai kode Morse gitu loh, gini-giniin ke tembok, ngetok-ngetok gitu untuk berkomunikasi. Dan itu udah satu hal yang bermakna banget gitu buat mereka yang nggak bisa ngomong gitu. Dan perjuangannya itu nggak sia-sia. Dan 3 orang ini juga menjadi salah satu 3 orang penting yang berhasil gitu. Ketika mereka keluar dari penjara, mereka akhirnya berkecimpung di politik Uruguay gitu. Menarik banget, bagus banget menurut gue karakternya gitu ya. Penggambaran penjaranya, emosinya yang dikasih. Menurut gue lu tuh bisa nangis bukan karena masalah percintaan atau apa ya. Tapi di sini lu bisa nangis karena emang lu bisa deket sama karakternya gitu loh. Lu bisa ikut merasakan dan lu bisa membayangkan sampai lu kayak, anjir, kalau seandainya gue ada di posisi itu, gue gimana ya? Kok mereka bisa? Kok mereka kuat gitu? Walaupun ya balik lagi ya, namanya juga film, kadang-kadang ada beberapa yang didramatisir, tapi itu bagus menurut gue, tidak berlebihan dan pada porsinya lah. Oke banget untuk kalian tonton based on true story-nya, apalagi buat kalian yang suka banget sama sejarah, buat kalian yang pengen tahu kisah-kisah sejarah-sejarah di negara Uruguay. Siapa tahu kalian ini penggemar Suarez gitu, atau mungkin Diego Forlan gitu, kalian bisa banget nonton film ini. Kira-kira film apa lagi ya untuk rekomendasiin ke gue, langsung ya tulis di kolom komentar. Film based on true story apa lagi gitu, kayaknya banyak deh, gue sempat bacain di beberapa komentar Cinecrip, itu banyak banget gitu. Gue juga masih banyak listnya, jadi kalian tenang aja. Kalau konten ini laku, selalu tembus 10.000 view, itu gue akan lanjut. Ya pokoknya kalian view lah, kalian like, kalian subscribe. Dan jangan lupa juga untuk kunjungin Opini Tengah Malam. Podcastnya ada di Noise dan YouTube-nya juga ada. Buat kalian yang bener-bener pengen tahu konspirasinya aja gitu ya, itu bisa langsung kunjungin ke sana. Karena di sana gue bahas pure konspirasi. Ada juga sih tipis-tipis film. Tapi untuk rekomendasi filmnya hanya di Cinecrip tentunya. Oke lah, segitu aja dari gue, Bimo, podcast Opini Tengah Malam. Dan jangan lupa untuk like nih di Cinecrip ya. Jangan lupa komen juga, subscribe langsung, dan tungguin gue di video selanjutnya. Bye, selamat malam.